Hari ini yang nanti akan membahas mengenai diskusi past paper. Jadi beberapa hal yang mungkin saya temukan, saya lihat-lihat, dan di situ bisa bisa apa ya, review begitu ya. Nah, ini hal yang katakan berkesan buat saya. Jadi selalu ada hal yang bisa dipelajari dan itu bisa membangun buat saya pribadi. Nah, di sini tertulis Yesus berpesan kepada orang-orang yang ada di situ supaya jangan menceritakannya kepada siapapun juga, tetapi makin dilarangnya mereka, makin luas mereka memberitakannya. Mereka takjub dan tercengang dan berkata, ia menjadikan segala-galanya baik, yang tuli dijadikannya mendengar, yang bisu dijadikannya berkata-kata. Jadi respon antara apa yang katakan Yesus inginkan dan kemudian orang yang di sekitarnya itu lakukan itu waktu Yesus hidup ada bisa berbeda gitu ya. Jadi respon itu banyak sekali. Respon itu banyak sekali dan itu sangat bervariasi banget begitu ya. Dan kemudian apa yang Yesus lakukan itu menjadikan segala-galanya itu baik, dan saya belajar percaya apa yang Yesus lakukan dalam kehidupan saya itu menjadikan hal yang baik, dan dia merancangkan segala sesuatu itu rancangan yang penuh harapan, rancangan yang tidak membawa satu apa ya, kalau kecewa itu adalah respon dari saya, dan kalau itu pun akhirnya apa ya, jadi bagaimana melihat, cara pandang melihat ketika saya menyelaraskan dengan bagaimana cara melihat, yaitu dengan mempelajari Alkitab, baca, dengar. Nah, di situ ada sesuatu yang katakan membangun dan melihat, oh iya, ternyata Tuhan membawa rancangan yang penuh harapan dan masa depan yang tidak membawa satu rancangan kecelakaan. Yang Allah berikan adalah rancangan yang mendatangkan kebaikan dan mendatangkan pengharapan di masa depan. Kemudian saya sedang mendengarkan satu khotbah dan di situ bagus banget mengenai bahwa masa lalu itu tidak Allah mengharapkan tidak menghantui mengenai apa yang dilakukan di masa mendatang. Ada cerita secara sekilas saja. Pada waktu Daud dikatakan pergi meninggalkan kerajaannya oleh karena Absalom anak pertamanya, dia merebut, di situ ada namanya penasihat. Oke, saya lupa tiba-tiba. Nah, saya lupa namanya siapa. Kemudian penasihat yang satu lagi namanya Husai. Dan ternyata berdasarkan sejarah, bisa dicek saja, bisa dicari, ditelusuri. Ternyata penasihat, Ahitofel, saya teringat kembali. Ahitofel itu memiliki cucu namanya Bersheba. Dan ternyata Ahitofel ini penasihat yang memang sangat didengar oleh Daud dan analisanya itu juga cukup oke, baik sekali, dan kemungkinan gagalnya itu sedikit gitu ya. Makanya dia dipakai terus-menerus. Tetapi oleh karena Ahitofel ini ada punya cucu namanya Bersheba, dan Bersheba itu adalah yang diambil istrinya, dan kemudian bagaimana suami Bersheba ini ditaruh di bagian depan dan meninggal pada waktu itu. Nah, itu dia mungkin masih menaruh dendam begitu ya, mungkin ya. Jadi makanya begitu Absalom ingin menjadi raja, ya sudah, dia ikut Absalom. Jadi hal-hal masa lalu itu bisa mempengaruhi seseorang. Jadi ketika kemudian Ahitofel ini pernyataan Ahitofel, Absalom nanya nasihat Ahitofel, ternyata nggak didengarkan, tetapi si Absalom ini mendengarkan nasihat dari Husai. Jadi di situ apa yang dilakukan? Yang dilakukan adalah
yang dilakukan adalah ternyata pulang dan akhirnya bunuh diri. Itu berkaitan sama Ahitofel. Jadi orang sekelas yang katakan luar biasa nasihatnya didengarkan, tetapi dia karena tidak didengarkan dan juga karena ada masa lalu yang katakan akhirnya dia memutuskan hal yang memang tidak Allah inginkan. Allah tetap memberkati Daud, ya. Daud akhirnya merendahkan diri dan sebagainya, belajar dari kesalahan, ketika dia datang kepada Allah minta ampun, dan di situ ada perubahan, begitu ya. Jadi itu menjadi berkat buat saya. Jadi masa lalu itu sangat-sangat berbahaya ketika menentukan masa depan seseorang. Oke, uh, saya bersemangat oleh karena teringat di apa yang Tuhan ingatkan akan hal ini. Minta Wiljo ini ganti. Oh, ini Wiljo. Oke, silakan absen. Oke, 12 TCP. Oke, yang ini yang belum absen silakan absen dulu. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Oke, number 10. Oke, number 10 yang belum. Iya, sama-sama. Nah, di pagi ini kita mau lihat berkaitan sama, oke, saya info berkaitan dengan tugas. Jadi untuk yang PR dari 42 ya, 42 di 2018 itu dikumpulkan hari Senin. Ya nanti perlu dibuat sayanya. Kayak kalau nggak salah udah buat kayaknya ya. Kemudian untuk ulangan yang terakhir adalah ulangan organik tapi A2 level ya. Organik A2 level. Itu di hari Rabu. Mungkin minta tolong untuk dicek apakah slotnya masih ada. Oke, untuk yang paper 22 itu yang belum mengumpulkan Hah? Kenapa? 18. Tanggal 18. Wait, kayaknya iya deh. Iya, betul tanggal 18. Masih ada kosong? Nah, berarti untuk yang paper 2 gimana, Vel? Masih bisa ya? Iya, oke, thank you. Oke. Kemudian untuk yang hari ini yang belum mengumpulkan, ini aja dibacakan yang sudah mengumpulkan itu Oli sama Felicia Wijaya ya, yang lainnya belum. Nah, saya lupa yang penugasan yang
42 itu kalau nggak salah hari Kamis nih. Oke. Kita lihat sekarang, kita discuss dari ya hal-hal yang mungkin perlu diingatkan berkaitan sama penugasan yang paper 22 summer 2018 ya. Oke, nah sebentar. Oke. Ini berkaitan sama reaction. Reactionnya adalah berkaitan sama magnesium ya. Ada beberapa yang memang perlu diingatkan atau kita review ya. Jadi berkaitan sama logam, metal, ada sedikit perbedaan antara when we use cold water and we use steam, begitu ya. Jadi itu you should compare the reaction ya. Oke. 16. Oh, still number 10 masih belum. Yang belum absen silakan absen dulu ya. Oke. Berarti berkaitan sama metal yang tadi, untuk yang berkaitan sama magnesium gitu ya. Jadi magnesium kalau dia pakai steam berarti H2O gas, dia akan menghasilkan yang namanya MgO solid and then hydrogen gas ya. But when react with water, so always produce yang namanya hydroxide gitu ya, hydroxide. NGOH ini aqueous, kemudian hydrogen gas. Jadi perlu diingat, jadi beda antara steam sama si water, begitu ya. Termasuk dengan metal-metal yang lain ya. Kalau ketika dengan steam, jadi yang dihasilkan adalah oxide-nya, gitu ya. Oke, karena tentunya di situ akan kondisi panas dan kemudian kalau namanya steam berarti dia gas dan dia kalau it is not possible to form a solution, begitu ya. Oke. Kemudian when we look on the solubility, jadi maybe yang perlu di remember adalah MgOH2 gitu ya, MgOH2. Di situ kalau berkaitan sama hydroxide, jadi berkaitan sama hydroxide itu dia berkaitan sama hydroxide going down the group itu adalah more soluble. Ya, sekalian saja mengingatkan berkaitan sama MgSO4 itu justru kebalikannya adalah less soluble. Mungkin perlu diingat bagaimana how we can remember that, we can remember about BaSO4. Jadi BaSO4 ini berkaitan waktu IGSE itu adalah dia solid karena how to identify Ba2+ atau how to identify sulfate 2-. Jadi selalu menggunakan jadi to test to identify the solution contain sulfate, dia pakai misalkan barium chloride. To test to identify Ba2+, kita menggunakan an example sodium sulfate kayak gitu ya. Oke. Nah, itu kemudian berkaitan dengan berkaitan dengan saya ingat mengenai, jadi kalau berkaitan sama ionization energy gitu ya, ionization energy, berkaitan sama ionization energy yang di textbook itu kurang lebih ada 3 factor affect ionization energy ya, berkaitan sama distance, kemudian kalau ada lain lagi kalian bisa ini ya, bisa tambahkan distance, kemudian proton number, kemudian berkaitan sama shielding. Nah, berkaitan sama shielding mungkin ini perlu saya review lagi. Jadi berkaitan sama shielding, contoh ini akan nampak sekali when in going down the group. Nah, itu akan nampak banget. Ini contoh misalkan lithium sama Na.
Jadi 3 and 11 ini configuration 1s2, 2s1, and then 1s2, 2s2, 2p6, and 3s1. Di sini outer, jadi berkaitan sama ionization energy, apalagi dikatakan first, misalkan. Jadi contoh untuk Li, berarti Li-nya menjadi from gas, Li plus gas, and release 1 electron. Jadi outernya from 2s untuk Li, kemudian 3s for sodium. Ya. Now shielding effect-nya yang dimaksud adalah mana? Shielding effect-nya yang dimaksud adalah yang kalau ini shielding will shield attraction between electron in outer and nucleus in apa? Jadi charge on the nucleus di sini ya. Jadi ini yang katakan shield ya. Jadi semakin banyak subshellnya berarti shieldingnya more shielding gitu ya. Nah, saya mengingatkan when in the same period gitu ya, same period itu shieldnya itu hanya beda when in under group 1 and under group 2 when we and then we compare with group 13. Jadi 13 itu misalkan Al, yang ini Mg, yang ini Na. Ya, we should remember ini 12, kemudian ini ada yang namanya 3s2, outernya ini 3s2 and 3p1. Jadi shieldingnya akan increase ya, but from jadi between Mg and Al gitu ya. Jadi shieldingnya untuk Al more shielding ya. But when compare with yang ada di blok P gitu ya, blok P itu continue Si, kemudian P and S and Cl and Ar itu in the same outernya tetap sama in the P3p orbital. Jadi artinya in the same period itu walaupun kita bilang nggak sama gitu ya, karena ada different between Mg and Al gitu ya. Berarti kita pakai bahasanya similar gitu ya. Ini mempunyai similar shielding gitu ya. But when the going down the group itu baru katakan different shielding gitu ya. Baru kita more atau less kita bisa pakai begitu ya. Oke, itu jadi I review that. Nah, kemudian we continue again. Oke, berkaitan sama berkaitan sama yang berkaitan sama melting point ya. Melting point, kemudian how. Jadi remember kalau kita talk about melting, when we talk about boiling, itu adalah selalu refer ke attraction between partikelnya apa gitu ya. Melting and boiling begitu ya. Now di sini berkaitan sama melting karena kan dia changesnya from solid to liquid. Jadi ini liquid to gases. Jadi always talk about attraction ya, attraction between particle gitu ya, attraction particle. Jadi kalau ini di group 2, jadi kita lihat attractionnya mereka gimana between partikelnya. Jadi yang pasti berarti when to know attraction between particle berarti kita harus lihat strukturnya seperti apa gitu ya. Jadi itu penting. Jadi di sini selalu berbicara mengenai kalau berkaitan group 2 berarti dia berkaitan sama di sini melting ya. Melt berarti solid, berarti ya berkaitan sama metallic bonding. Kalau kita berbicara group 2 ya, yang metallic bonding. Jadi yang di sini yang mempengaruhi adalah tentunya yang mempengaruhi adalah size-nya. Gitu ya. Size-nya itu very different ya. Jadi kalau di sini ada outernya ada 2, tapi with more attraction tentunya yang mempunyai radii yang lebih kecil, itu attractionnya more ya, more attraction. Oke, nah berkaitan sini mungkin ada pertanyaan atau ada terpikir something yang ditanyakan, silakan. Oke, saya continue. Nah,
Kemudian, when reaction about metal and oxygen gitu ya. Metal and oxygen ini pastinya dia akan membentuk yang namanya metal oxide. Ya, metal oxide. Dan katakan color yang muncul adalah tentunya ketika si yang ini katakan di heated, pakai apa bukan? Pakai fire gitu ya. Pakai fire itu akan nampak warnanya ya, kurang lebih. Nah, jadi misalkan kalau metal misalkan Cu kemudian sama O2 become CO2 gitu ya misalkan. Ini kan memang warnanya ini ada beberapa yang memang perlu dihafal sih ya. Ini memang warnanya red gitu ya. Tapi kalau dibakar akan menghasilkan warna, kalau di sini kalau nggak salah warnanya green. Ya, green. Karena Cu-nya, CO2 plus-nya. Ya. Jadi semua yang katakan dengan api, yang katakan dia warnanya apa, dia sangat bergantung pada ions. Jadi sebenarnya proses yang ini dengan ini sebenarnya nggak menghasilkan warna, tetapi yang menghasilkan warna adalah ketika si produknya dia ada apinya, nah maka akan menghasilkan warna. Begitu ya. Oke. Nah, oke, saya continue terus. Iya. Oke. Nah, berkaitan sama combustion, jadi nggak selalu misalkan harus 1 mol gitu ya, nggak harus selalu 1 mol. Jadi kalau saya lihat di sini, C8H18 gitu ya, ditambah dengan O2, nah ini kan CO2 tambah H2O, ini bisa saja pakai ininya 2, ininya 25, terus 16, habis itu ini 18 gitu ya. Jadi yang 1 mol itu adalah when we talk about enthalpy change of combustion. Ya, misalkan enthalpy change of combustion C8 and H18, nah ini baru harus gitu ya, ininya baru harus 1 mol always when we talk about enthalpy change of combustion gitu ya. Oke, jadi nggak harus. Mungkin max Kim biasanya 1 biasanya seringnya. Tapi tidak harus ya. Oke. Oke, nah kemudian adalah berkaitan sama homogeneous. Oh enggak juga. Oke, paling ingatin homogeneous catalyst ya, homogeneous catalyst. Nah, berkaitan sama be careful yang ini. Jadi masih ada yang apa namanya? Ada yang kelihatan apa masih belum tepat. Jadi berkaitan di situ ada pertanyaan NO2 paling perlu hati-hati membaca mengenai si questionnya ya, SO2. Jadi ini ada kata from. Nah, ini salah satu contoh homogeneous catalyst. Kalau berkaitan sama acid rain, yang tentunya acid rain itu adalah oleh karena dia dari oke, saya gambarin kalau acid rain itu adalah dari SO3. Jadi dia there are water atau ada cloud di situ, jadi H2SO4. Nah, kemudian ini katakan ya oke, ini liquid, ini gas, and then ini liquid. Kemudian SO3-nya how can be formed as SO3. Ini from SO2, ini ditambah adalah NO2. Nah, ini jadinya adalah NO gitu ya. Nah, ini berkaitan sama acid rain. Nah, sekarang kalau berkaitan sama
homogeneousnya itu adalah berkaitan sama NO. NO-nya react with oxygen, they will form NO2 gitu ya. Oke, yang ini tinggal pakai setengah. Nah, ini yang menyatakan kalau NO2 ditambah SO2 kemudian jadi SO3 dan NO. Jadi yang katakan katalisnya siapa? Katalisnya adalah NO. Ya, karena dia form and then use again, ya. NO-nya adalah katalis. Jadi karena semuanya di situ berwujud gas. Berarti ini happen on in atmosphere ya. Dia gas, kemudian dia gas, semuanya gas. Gitu ya. Oke, kalau ada yang teringat sesuatu yang ditanyakan silakan. Oke. Oke, ada dua hal lagi untuk berkaitan sama ES yang perlu diingatkan. Oke, yang diingatkan adalah yang ini. Berkaitan sama triodoform, gitu ya. Jadi remember about triodoform berarti ada triodoform, triodoform berarti CI3H. Nah, di berkaitan sama triodoform ini, dia akan identify makhluk yang tipe-tipenya seperti ini. Oke, O di sini CH3 ini nempel dengan misalkan dengan R panjang, ya jadi keton. Ini selalu ada namanya metil. Ini memang harus dihafal sih ya, metil. Kemudian di sini adalah OH, metil OH ini adalah R misalkan, bisa gitu ya. Oke, kemudian sebenarnya 3 ini saja, tetapi masalahnya R itu bukan masalah, R itu bisa diganti sama H. Jadi saya perlu munculkan kalau misalkan ada aldehyde dan cuma misalkan etanal namanya, nah ini masih bisa, ini masih positif. Ya, masih positif. Kemudian kalau seandainya ini juga alkohol juga sama, H, ini C, OH, saya kurang tambah H di sini. Ya, ini adalah ini H, ini CH3. Ini juga still positif result, ya, positif result. Oke. Oke, paling itu yang berkaitan sama ES-nya. Kalau ada pertanyaan lain lagi, silakan. Oke. Nah, ini sekarang berkaitan sama paper 4-nya. Oke, yang pertama adalah jadi tetap ingat berkaitan sama boiling, melting, itu adalah berkaitan sama intermolecular forces ya. Jadi karena memang prosesnya when we look the process ya memisahkan jarak yang dekat ke jarak yang lebih jauh ya. Itu yang utama. Itu kan di past paper yang paper 4 itu yang pertama muncul ya. Nah, oke, kemudian inti yang perlu dipegang itu adalah mengenai entropi gitu ya. Perlu yang dipegang adalah jadi when we talk about entropy, oh no. Oke. Jadi ketika berkaitan sama entropi,
Entropi itu adalah berkaitan sama yang utamanya disorder gitu ya, disorder. Jadi kalau disordernya increase, maka katakan entropinya akan naik ya. Jadi nilai entropi selalu kalau di kalau di booklet, kalau yang misalkan di textbook itu selalu dia entropinya sendiri itu minimum zero. Kemudian kalau katakan yang disorder pasti higher than zero. Jadi entropi sendiri ya. Nah, tetapi kalau delta entropi, nah itu yang baru bisa positif, bisa negatif. Jadi kalau katakan positif, karena kita berkaitan sama ada 3, entropi, Gibbs, sama enthalpy change, itu selalu caranya mirip, yaitu berkaitan sama produk dikurangi sama reaktan. Begitu. Jadi kalau changingnya, kalau katakan positif, itu artinya dia more disorder. Ya, disorder. Jadi disorder ini kita melihat bisa berkaitan sama complexity, kemudian bisa juga berkaitan sama yang gas itu pasti lebih higher dibandingkan yang liquid disordernya ya. Waduh, bentar, ini kok nggak bisa. Bentar. Nah, oke. Jadi yang namakan gas pasti more disorder dari liquid, more disorder dari solid, itu pasti ya. Kalau mengenai jumlah juga, jumlah yang dia banyak, kemudian pasti lebih more disorder dibandingkan jumlah yang sedikit. Gitu ya. Oke. Kemudian yang berikutnya, kita lihat, jadi berkaitan sama delta G ya. Jadi delta G itu yang perlu hati-hati adalah berkaitan sama unit. Nah, memang mungkin jadi sering banyak ada maksudnya kecolongan di sana gitu ya. Kecolongan dalam arti ya tidak teramati ininya. Jadi mengenai unit perlu hati-hati, delta H sama dengan delta G sama dengan delta H min delta S, min T delta S. Nah, delta H di sini oke. Berkaitan sama ini, satuannya adalah kilojoule gitu ya. Kilojoule per mol. Tetapi yang ini hati-hati, seringnya adalah joule per mol. Ya. Jadi untuk menyatukan jadi sangat hati-hati ya, sangat hati-hati bahwa perlu ada, kalau kita ini perlu di-convert dulu dia menjadi kilojoule per mol. Jadi perlu hati-hati. Nah, berkaitan dengan nah ini tiba-tiba notification dari kompasnya nggak bisa hilang. I don't know why this is happen. Wait. Okay. Cannot remove. Oke, akhirnya hilang. Nah, jadi berkaitan sama ini, kalau katakan jadi delta G sama dengan delta H min T delta S. Nah, jadi ada beberapa, kalau delta G, dia itu akan visible, kalau akan happen, akan terjadi kalau ketika dia nilainya negatif ya. Nah, kalau misalkan ini
ininya negatif, ininya negatif. Jadi ada sedikit permainan negatif positif atau positif negatif atau positif positif. Nah, jadi kalau berkaitan sama secara matematik, kalau berkaitan sama ini negatif, gitu ya, negatif. Dan kalau ini negatif, oke, berarti tujuannya adalah kita look focus on happen ya. Jadi reaksinya itu terjadi. Kalau ini negatif, oke. Jadi ini masalah negatif. Supaya negatif, untuk memastikan negatif, ini harus dalam kondisi low. Ya, kondisi low temperature. Ya, low temperature. Karena negatif sama negatif berkaitan sama tanda di sini, itu akan menghasilkan positif, itu aja. Jadi sometimes ini juga pernah ditanyakan. Jadi kalau jadi suatu reaksi, apalagi kalau di dalam pre-industrial ini sangat penting, very very important. Jadi mengetahui data entropinya gimana, kemudian enthalpy change-nya seperti apa, itu sangat-sangat penting. Karena itu akan mempengaruhi ini prosesnya. Jadi ini low temperature yang nggak bisa itu adalah kalau dia ini high temperature, ya dia nggak bisa. Jadi bisa, masih belum tentu terjadi gitu ya, karena ada batas maksimumnya, ada batas maksimum ya. Kemudian kalau minus ini plus, jadi all temperature ya akan terjadi ya. Kemudian kalau ini positif, berarti di sini harus high temperature. Sorry, high temperature, oh ya. High temperature, kalau low temperature nggak bisa. Gitu ya. Nah, kalau di sini, nah, berarti ini kurang lebih berkaitan sama, ini juga, oh sorry, yang ini, wait. Ini kan minus. Jadi positif. All temperature become positif yang ini ya. Jadi ini pasti cannot happen pasti. Udah pasti cannot happen. Tapi kalau yang ini berarti dia harus high temperature, ini adalah low temperature, ini coret, nggak bisa. Ya. Oke, sampai saat ini ada pertanyaan dulu nggak? Oke. Nah, sekarang berkaitan biasanya ini jadi kendala biasanya ya. Berkaitan sama contoh di sini ada rate sama dengan K. Ini adalah H2. Jadi rate-nya gini, H2 sama ICL. Nah, kalau berkaitan sama rate determining state-nya bagaimana? Gitu ya, udah ada berarti dia first order sama first order. Gitu ya, first order. Nah, jadi ini kan order 1, ini order 1 ya, first order. Jadi reaksinya itu secara totally, jadi secara totally dia adalah 2 ICL, dia react sama H2, dia menjadi 2 HCl ditambah I2. Nah, di sini ada two mechanism, ya, two step. Oke, dibilang adalah first step itu adalah
slower. Nah, yang katakan slower itu yang slower itu adalah selalu ada di sini. Selalu ada di rate. Ya. Nah, saya suka ngasih gambaran. Jadi begini. Jadi ini adalah konsentrasi yang diperhitungkan. Ya. Nah, saya sering memberikan gambaran social life-nya. Jadi misalkan ada keluarga, ini ada ayah, ibu, kemudian putra, putri, P1, P2. Nah, sekarang kalau misalkan tentunya yang ini adalah paling lambat misalkan ya, paling lambat. Nah, karena dia paling lambat, dia pasti akan menentukan keluarga ini besok berangkat bisa pagi atau tidak. Nah, ada satu informasi yang lebih detail adalah, jadi misalkan besok berangkat ke Jakarta. Yang perlu diperhatikan jadi faktor P1. Ini mengatakan rate sama dengan K konsentrasi anak pertama. Gitu ya. Yang dipertimbangkan apa aja kalau di dalam social life? Sudah bangun atau belum? Begitu kan? Nah, kemudian yang berikutnya sudah packing baju atau belum, gitu ya. Nah, kemudian ya paling kurang lebih 2. Jadi yang katakan yang masuk perhitungan sudah bangun atau apa, itulah yang dimaksud konsentrasi, gitu ya. Jadi konsentrasi yang diperhitungkan ini itu masuk ke dalam step yang slower. Berarti yang slower itu selalu ada molekul H2 dan molekul ICL, begitu ya. Jadi katakan first step slower, ya udah, karena first step itu ada slower dikasih tahu, ya udah Pak, dia mengenai H2 sama ICL. Ya udah, intinya apa saja supaya nanti kalau digabung sama dengan step yang kedua, dia harus menghasilkan totalinya ini. Menghasilkan totalinya ini, bagaimana caranya? Whatever. Karena ini mengenai mekanisme itu need more eksperimen. Di dalam realitanya, di dalam pabrik pasti butuh eksperimen, nggak mungkin nggak. Jadi because we are not God, jadi we cannot know exactly how the mechanism. Now ini H2 sama I2, ya udah apapun aja, yang penting mereka nanti, oke, karena ini terbentuk misalkan, berarti ini HCl dulu, H sama Cl, kemudian ada HI misalkan. Nah, kemudian HI-nya akan reaksi lagi, HI akan dengan ICl2, ICl. Jadi ini akan terbentuk HCl dan I2. Boleh kayak gini. Kenapa hal ini untuk menentukan ini apa sudah komplit atau enggak, kita bisa coret-coret. Berarti si ininya coret, ini hanya intermediate. Ketika dilihat ke atas, oh ya sudah, berarti ini sama ini jadinya 2. Kemudian ini sama ini jadinya 2. Kurang lebih gitu ya. Nah, oke. Jadi sangat-sangat bebas menentukannya ya. Yang penting adalah totalnya seperti warna hijau ya, kemudian rate-nya itu adalah di slower step. Nah, udah. Itu dipenuhi, udah benar pasti ya. Ya. Itu jadi patokannya untuk mengingatkan. Oke. Kemudian yang terakhir, kalau ada pertanyaan silakan ya. Oke. Nah, untuk menggambar termasuk sampai ke tingkat university itu yang sering digambarkan tuh begini. Untuk kita menggambarkan tetrahedron. Jadi menggambarkan tetrahedron selalu ini garis, kemudian ini adalah wedge. Ini dibilang wedge. Ini berkaitan sama dash line. Kalau kebalikan, yang penting adalah garisnya 2 itu di bidang. Mau digambar gini boleh. Nah, ini adalah wedge. Ini adalah dash. Cara gambarnya adalah, ya untuk mengetahui cara gambar jadi lebih gampang sih. Ini adalah garis horizontal maksudnya. Horizontal.
Berarti yang ini harus ada di bawah horizontalnya. Itu patokan menggambarnya, ya, untuk mempermudah. Karena ketika menggambar dengan patokan ini pasti kalau saya pribadi ngelihat senang juga ngelihat oh gambarnya oh ya terbayang tetrahedral kurang lebih gitu ya. Jadi itu yang katakan patokan yang umum termasuk sampai ke university kalau belajar chemistry pasti ada. Ya, pasti ada. Oke. Kemudian yang menjadi oke yang ini. Jadi berkaitan sama benzen. Nah, oke, this is important too. Jadi berkaitan sama benzen, kalau misalkan dia ada NO2, jadi NO2+, berarti sudah menjadi yang namanya elektrofil. Elektrofil, ini adalah begini, elektrofil. Oke, elektrofil. Kemudian apa yang akan terjadi? Yang akan terjadi adalah ininya akan attract ya, akan lari ke N-nya. Ya, jadi kemudian nanti susunannya akan menjadi jadi selalu gambarannya dia begini set ya, kemudian dia NO2 kemudian dia become positifnya adalah di sini. Ting. Gitu ya, positif. Ini adalah ini H ya gitu ya. Nah, kemudian kurang lebih kemudian ininya ke sini. Oke, positifnya sebenarnya oke kita taruh di tengah-tengahnya. Taruh di sini. Ya, di sininya positifnya sebenarnya ya. Oke. Oke, nah ya seperti ini. Nah, kenapa hal ini terjadi? Kurang lebih kalau kita menggambar, jadi alasannya, reasonnya adalah begini. Ini single double, kemudian tentunya yang diambil NO2+ adalah si pi, elektron pi-nya ya. Ini pasti diambil. Jadi nggak ada yang lain, karena yang diambil adalah elektron pair-nya. Nah, kemudian dia akan connect, jadi dia bebas, bisa connect ke sini, bisa, or dia connect ke sini. NO2, NO2. Akibatnya positifnya di mana? Positifnya di sini, dan positifnya di sini. Nah, ketika positif di situ, masalahnya dia itu akan bisa yang berubah menjadi contoh. Dia bisa berubah jadi sini, kemudian berisi di sini, dan di sini positif. Jadi ini adalah NO2. Yang atas, yang sebelah sini, dia akan berubah jadi ininya bisa moving. Ini ke sini, ini ke sini, akibatnya menjadi jadi ini NO2 dan di sini positif. Maka dari itu untuk menggambarkan kedua-duanya, jadi bisa digambar dengan cara yang di atas tadi. Kalau NO2-nya di sini, berarti kan gambarannya begini. Nah, localize elektronnya itu kan bisa ini ngelewati sini ya. Saya pakai warna orange di sini. Nah, di sini sampai katakan di sini. Udah, stop. Dia nggak bisa delocalize ke sini, nggak bisa. Gitu ya. Nah, untuk menggambarkan yang ini, dia delocalize-nya oke. Kita lihat ini kan. Nah, ini bisa sampai ke sini. Kemudian Oke, nah ini bisa sampai sini, terus ini nyambung ke sini. Nah, ini kan sampai ke sini ya, sampai pihak di sini, yang orange. Jadi gini, gitu ya.
Jadi diingat aja, itu adalah reason kenapa, karena kan delocalize elektron. Jadi dari atom di sini dia bisa muter ke sini. Jadi pi-nya di sini, pi-nya masih ada di sini. Pi, pi, pi. Ini untuk yang deeper-nya ya. Jadi bisa delocalize. Nah, yang ini kalau yang di sini pi-nya udah rusak. Ya, pi bonding-nya udah rusak. Oke, kayak gitu. Oke, kalau ada pertanyaan silakan ya. Ini adalah untuk memperjelas aja. Oke, yang berikutnya adalah berkaitan sama ER. Bentar. Oh ya, udah oke sih. Oke, dari saya Mas sudah. Dari kalian ada pertanyaan kah? Nggak ada, Sir. Ya, oke. Nanti bisa dilanjutkan lagi ya. Jadi pertemuan kita sampai di sini. Nah, harapannya tadi penjelasannya mengingatkan beberapa hal ya untuk menyempurnakan beberapa mungkin yang miss harapannya. Oke, selamat pagi sampai di sini. Kita jumpa minggu depan. Jadi ada 2 agenda buat next week. Itu tugas berkaitan yang Summer 42 2018 ya. Betul nggak ya? Ya, pokoknya yang terakhir aja ya. Kemudian yang berikutnya adalah organik yang semuanya. Bukan, yang A2 levelnya. Organik yang A2 level. Oke, see you. Silakan absen di kolom chat. Makasih, Sir. Iya, sama-sama. Terima kasih, Pak. Kasih, Pak. Iya, sama-sama. Terima kasih, Pak. Iya, Kasih, Pak. sama-sama. Thank you, sir. You're okay. You're welcome.